Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bertemu kembali dengan kami kelompok 4 pada materi kasus Enron oleh Della Octaviani Zega dan Fitri Ramadhani dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Pada kasus Enron ini terdapat 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa itu kasus Enron, yang kedua, penyebab terjadinya kasus Enron, dan yang ketiga, yang terlibat dalam kasus Enron, dan yang keempat, sanksi kasus Enron. Kasus Enron. Kasus manipulasi akuntansi terbesar adalah kasus Enron Corp. Laporan keuangan Enron yang sebelumnya dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh kantor akuntan Arthur Andersen secara mengejutkan dinyatakan pilot pada 2 Desember 2001. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Ketiga perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus mengelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis sebagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perilaku moral hazard, di antaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan berbasis energi di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Enron mengakui adanya penghasilan sebesar 101 miliar US dollar dan selalu menjadi perusahaan inovatif terbaik selama 6 tahun terakhir. Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya merupakan penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif oleh Arthur Andersen. Penyelewengan yang dilakukan oleh Enron dinyalir demi kepentingan manajemen dan kepentingan pribadi. Tuntutan hukum diberikan kepada para direktur dengan membayar sejumlah uang. Selain itu, skandal tersebut menyebabkan Arthur Andersen kehilangan banyak klien yang bertuntut pada perusahaan akuntansi Arthur Andersen. Sejak saat itu, Enron Corporation dan Arthur Andersen menjadi lembaga populer dari penipuan dan korupsi korporasi yang dilakukan secara sengaja. Penyebab terjadinya kasus Enron. Dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu, Enron dicurigai telah melakukan praktek window dressing. Manajemen Enron telah menggembungkan atau markup pendapatannya sebesar 600 juta US dollar dan menyembunyikan utangnya sejumlah 1,2 miliar US dollar. Hal ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dengan trik-trik manipulasi yang tinggi. Dan tentu saja orang-orang ini merupakan orang bayaran dari mulai analisis keuangan, para penasihat hukum, dan auditornya. Skandal ini semakin ruwet dengan ditengarai keterlibatan banyak pejabat tinggi Gedung Putih dan politisi di Amerika Serikat yang pernah menerima kucuran dana politik dari perusahaan ini. Bahkan tercatat 35 pejabat penting pemerintahan George W. Bush merupakan pemegang saham Enron.
Dalam daftar perusahaan penyumbang dana politik, Enron tercatat menempati peringkat ke-36 dan penyumbang peringkat ke-12 dalam penggalangan dana kampanye Bush. Akibat pertalian semacam itu, banyak orang-orang curiga pemerintahan Bush dan para politisi telah dan akan memberikan perlakuan istimewa, baik dalam bisnis Enron selama ini maupun dalam proses penyelamatan perusahaan itu. Salah satu faktor yang menjadi sebab kehancuran Enron adalah permainan manajemen laba yang sangat merugikan bagi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, Enron melakukan kecurangan dalam perhitungan laba. Enron melakukan penggelembungan pendapatan atau markup sebesar 600 juta US dollar dan menyembunyikan utangnya sebesar 1,2 miliar. Hal ini justru membuat Enron bangkrut karena tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga banyak pihak yang dirugikan. Pihak yang terlibat dalam kasus Enron. Pihak yang terlibat yaitu auditor independen Andersen atau yang dahulu dikenal sebagai Arthur Andersen sebagai pihak konsultan pembukuan Enron. Kantor hukum yang menjadi penasihat Enron, Vinson dan Enkins dalam Special Purpose Partnership. Bank investasi besar di Wall Street yang meraup 214 juta dolar Amerika dalam komisi sebagai penjual saham dan obligasi dari Enron Salomon Smith Barney Unit, Credit Suisse First Boston, Acclaim Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan Chase and Lehman ikut meraup 214 juta dolar Amerika Serikat dalam komisi sebagai penjual saham dan obligasi dari Enron. Karyawan Enron kehilangan dana pensiun karena penanaman saham sebesar 15% pendapatan bulanan. Kasus Enron. Dalam proses hukum kasus kebangkrutan Enron, Kenneth Lay dan Jeffrey Scaling, mantan CEO Enron, dinyatakan bersalah karena menipu para investor dengan menggunakan transaksi di luar pembukuan untuk menyembunyikan neraca utang dan menaikkan pendapatan. Jeffrey Scaling dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwaan yang dihadapinya. Scaling juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 45 juta dolar AS kepada para investor Enron yang kehilangan miliar dolar Amerika Serikat ketika perusahaan itu bubar. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun, sedikitnya 21.000 karyawan. Sementara itu, Kenneth Lay diputuskan bersalah dalam semua 6 dakwaan konspirasi dan menghadapi ancaman penjara 45 tahun. Namun sebelum menjalani masa hukuman, Kenneth Lay meninggal dunia di Aspen, Colorado, Amerika Serikat karena serangan jantung pada tanggal 15 Juli 2006. Sekian penampilan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.